makanya ketika Tarjan bisa menjawab dengan cantik ya. Saya akan bertanya sedikit, pergi ke pelaju lewat Panggelakan, mampir sebentar ke kanan kawah. Bagi yang menjawab salam dengan semangat, semoga sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan mewakili dari Bapak dan Guru, selamat datang pada Ibu Pengawas, Ibu Dian Eka Sari MPD. Inilah Bu dan SMP Negeri 23 Palembang. Salawat beriring salam, marilah kita hancurkan pada suri tauladan kita, Nabi besar kita, yang katanya Nabi yang katanya tak kenal makan jagung, namun namanya selalu ada. Nabi yang katanya tak kenal makan tomat, namun namanya selalu dihormat. Nabi yang katanya tak kenal makan spaghetti, namun namanya selalu ada. Siapa lagi yang kalau bukan Nabi bernama Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Zila Febrianita selaku Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu Pengawas kita pada hari ini yang berkesempatan hadir. Dan tak lupa pula Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, berikut doa berwasanya jika kita memulai acara ini tanpa dimulai dengan doa. Untuk itu marilah kita mulai acara ini dengan berdoa dengan dipimpin oleh Bapak Musdoli. Kepada Bapak Musdoli saya persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami persilakan kepada Ibu Nurjila Febrianita MPD untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di pagi yang mendung ya, mendung, nyaman, dingin gitu. Sehingga kita bisa melaksanakan hari ini pengimbasan sebenarnya Ibu, pengimbasan hasil dari pelatihan pembelajaran mendalam dan pelatihan KKA, Kodim Kecerdasan Artifisial dari 3 guru yang mengikuti pelatihan mendalam dan 1 guru yang mengikuti pelatihan KKA. Nah, jadi Bapak Ibu, saya harapkan kepada Bapak Ibu jadikan pelatihan ini menjadi motivasi bagi kita agar untuk kedepannya
kita menghidupkan kembali Bu. Kami kemarin kan kompel mati suri Bu. Nah ini ada hari belajar guru, dan hari belajar guru ini Bu kami integrasikan kepada tim koordinator komite pembelajaran. Jadi koordinator komite pembelajaran di sekolah kami pun sudah membuat program dan jadwal kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah ini. Jadi ini adalah hasil implisit dari kegiatan komite pembelajaran Bu. Tiap bulan di bulan berikutnya nanti di Oktober, hari ini kan mereka merancang Bu, desain sampai tahap query kolaboratifnya akses desain. Dan insya Allah nanti tahapan implementasinya itu akan dilanjutkan di pertemuan di bulan Oktober pada saat hari belajar guru yang juga merupakan rancangan dari kegiatan komite pembelajaran Bu. Terakhir nanti di bulan November di acara ini juga di bagian kegiatan komite pembelajaran kami akan tahapan researching and reflect. Nah, jadi tahapan evaluasinya di bulan depannya lagi di bulan November. Jadi hari belajar guru kami Bu kami laksanakan di sekolah ini lah, di satuan pendidikan setiap hari Kamis Bu. Tiap bulannya itu 1 kali. Nah, jadi Bapak Ibu saya harapkan betul mindfulnya, kesadaran penuhnya pada saat kita melakukan pelatihan pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu. Nanti sekilas kita akan mendapatkan penguatan Bapak Ibu dari pengawas satuan pendidikan kita, dari Ibu Dian. Saya rasakan kurang Bu, mengundang Ibu hanya untuk pembukaan, jadi minta Bu ilmunya dikit, karena tadi udah sharing Bu, tadi udah sharing Mbak, Ibu lebih mengerti ternyata. Jadi Bu minta penguatannya tentang yang tadi Bu, karena tadi Bu Pasil bilang digantinya dengan si Solo, belumnya hilang. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita akan dapat penguatan sedikit nanti ya dari Ibu pengawas kita, Ibu Dian Ekasari. Ibu terima kasih Ibu sudah berkenan datang dan membuka nantinya Bu, meresmikan acara kita pelatihan pembelajaran mendalam dan kecerdasan kecerdasan artifisial di SMP Negeri 23 Palembang. Bapak Ibu tetap semangat ya. Logo kita bilang SMP Negeri 23 Palembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya akan kita dengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Dian Eka Sari FPU. Pada Ibu Dian kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 23 Palembang Provinsi. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 23 Palembang serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 23 Palembang. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan dari kami. Hari ini saya bisa bersuara di salah satu sekolah. Kami tetap dampingan ya, walaupun harusnya binaan. Karena sekarang kemarin Permendikbud ya, kalau sekarang Permendikdasmennya itu belum berlaku untuk pengawas. Jadi kembali ke 2018, Juknis untuk pengawas kembali ke 2018 namanya pengawas binaan. Jadi Bapak Ibu, saya dipercaya sebagai pengawas itu terbit SK itu 23 Juli 2025. Kemudian PMK per 1 Agustus 2025 saya menjadi pengawas di Dinas Pendidikan Kota Palembang, dan awalnya saya hanya memegang 3 kecamatan, IB1, IB2 dan Palembang ya. Cuma karena Ibu Nasia, kan ada pengawas SMP ada 3, Pak Usai, Ibu Nasia dan saya. Ibu Nasia pensiun di bulan Agustus, jadi pengawas SMP hanya saya dengan Pak Usai. Sementara SMP negeri dan swasta di Kota Palembang itu lebih kurang jumlahnya 215. Sehingga saya mendapat jatah mendampingi 108 sekolah, Pak Usri mendampingi 107 sekolah. Jadi sekarang belum bisa turun, belum banyak turun karena kami lebih fokus bagaimana KSP-nya dulu. Karena KSP sekarang agak berubah dari KSP yang kemarin, makanya template yang beredar itu adalah sampai 6 bulan. Jadi walaupun kemarin belum resmi 1 Agustus,
Itu saya mengerjakan untuk dapat SK, lapor ke Pak Usrin langsung disuruh dari ini. Ya Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Tujuan kita sekarang satu. Kalau kemarin tagline itu Merdeka Belajar, kalau sekarang tagline itu pendidikan bermutu untuk semua. Jadi harapan kita pendidikan bermutu itu yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah Bapak Ibu, jadi kemarin saya juga baru mengikuti pelatihan dengan BPIP terkait peningkatan mutu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah SPMI. Oh ya, kebetulan SPMI itu sebenarnya salah satu cara untuk mengukur mutu. Namanya singkatan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya, kalau untuk audit peningkatan mutu kita sudah dilakukan oleh eksternal, namanya BAN. Akreditasi itu dilakukan oleh eksternal, Badan Akreditasi Nasional. Makanya kita akreditasinya A, B, C itu dari pihak eksternal. Nah sekarang pihak internal itu juga wajib melakukan. Kalau dulu kita melakukannya melalui EDS, evaluasi diri sekolah. Setiap akhir tahun itu biasanya wakil kurikulum kesiswaan itu harus mengisi checklist yang dikirimkan oleh BPIP untuk mendapatkan nilai namanya SMP. Jadi target kita itu mencapai SMP, Standar Nasional Pendidikan. Skornya kalau dulu 7, kalau sudah 7, sekolah itu sudah banyak 7-nya, ya berarti PR yang belum nyampe 7. Jadi kebetulan saya waktu di SMP 54 tahun 2018-2019 dipercaya sebagai koordinator SPMI. Jadi dibentuklah dulu namanya tim TPMPS, ya, tim penjaminan mutu sekolah. Kalau sekarang tim penjaminan mutu satuan pendidikan. Nah sekarang Bapak Ibu kemarin baru dengan BPIP memang belum di-launching, barangnya belum di-launching. Jadi sekolah itu untuk melihat mutunya, pertama kita gunakan rapor pendidikan, yang kedua kita akan melihat SMP. Nah SMP 23 ini memang belum di-launching, dashboard SMP-nya itu belum di-launching. Jadi kemarin saya juga minta kepada BPIP kalau bisa secepatnya, karena di situ di dashboard itu bisa keluar ibaratnya rekomendasi sekolah ini ketika hasilnya seperti ini, dan termasuk kode rekening. Jadi kita tidak ribet lagi mencari kode rekening. Kalau kita pakai rapor pendidikan, Bapak Ibu sudah semua menurut Bapak Ibu semuanya sudah mengunduh atau cuma cukup kepala sekolah dan para dayang-dayangnya? Ya harapan saya semuanya wajib tahu sudah di ERBB rapor pendidikannya. Ya, nah ketika di ERBB ya semuanya wajib mengunduh kan punya Excel. Nah kalau Bapak Ibu mengambil di Excelnya itu tidak ada rekomendasi kode rekening, cuma ada rekomendasi prioritas, tapi rigid tentang rekening ini ke atas, ini ke program itu tidak ada. Nah di dashboard SMP itu ada, termasuk kode rekeningnya. Nah harapan kita, mereka ngomong sama BPIP, kalau bisa Oktober itu sudah di-launching, karena biasanya kepala sekolah itu membuat kertas kerja di November. Ya, jadi memang perencanaan yang dilakukan kepala sekolah membuat ARKAS itu benar-benar berbasis data dan kebutuhan untuk meningkatkan mutu. Kalau yang terjadi sekarang itu kepala sekolah itu ya asal ya pokoknya duit ini banyak, juknis bos itu kan 20% untuk pemeliharaan ya sudah 20%. Kalau anggaran pakunya 1M berarti 20% 200 juta untuk pemeliharaan, ya 10% untuk buku ya sudah 100 juta, sisanya dana rutin dan belanja modal barang, ya bukan seperti itu Bapak Ibu. Harapan kita ARKAS itu minimal 50% itu bisa mencukupi berbasis data kebutuhan sekolah. Tujuannya apa? Terjadi peningkatan mutu. Nah Bapak Ibu, karena barang ini belum di-launching, jadi Bapak Ibu bisa mengetahui sedikit, tapi harus pakai laptop bukanya nanti ya. Bapak Ibu bisa buka laman BPIP, itu baru di-launching juga. BPIP memperbarui lamannya. Nah halamannya itu BPIP Sumsel Kemdikdasmen.go.id. Nah di laman itu ada di bagian kanan nama aplikasinya Lintasan Musi, itu juga baru di-launching oleh BPIP. Lintasan Musi itu kepanjangan ya, pokoknya intinya untuk meningkatkan mutu untuk semua. Nah di Lintasan Musi itu nanti kalau Bapak Ibu klik bisa online nggak ya? Ada yang bisa online, saya cobakan langsung. Nah, nggak bisa langsung online aja. Kita langsung cek. Nah ini udah klik Lintasan Musi Bu. Lintasan Musi, klik ya. Nah ini Bapak Ibu bisa tahu, ini mungkin di dashboard SMP belum ada ya, belum di-launching, tapi di sini kita bisa mengecek di mana posisi sekolah kita.
bawahnya. Nih ya, bukan SMP ambil SMP kontrol. Ya. Terus dasar dan mana? Ya Bapak Ibu, sebelum lanjut, ini baru di-launching oleh BPMP untuk menyajikan data. Jadi kalau Bapak Ibu yang kepala sekolah pengen tahu sekolah mana sih yang dapat revitalisasi, kan sekarang rapid ya, bangunan itu bukan cuma APBD, APBN itu rapid. Sekolah mana yang dapat rapid, sekolah mana yang dapat IRP, ya kemarin sudah klik IRP ya, flat panel, bantuan dari pemerintah penerimaan flat panel, ini cek di sini. Untuk MBG itu ada, ya. Nah, implementasi kemarin sudah ngisi Bu Ita yang terkait peningkatan karakter satuan pendidikan ya. Pokoknya nih pelatihan kami langsung kirim ke sekolah binaan. Ya, yang ada apakah melaksanakan 7 KAI ya. Nah, di sini akan terlihat sekolah kita sudah ngisi atau belum data-data ini. Nah, ini Bapak Ibu, klik di sini masukkan NPSN sekolah, NPSN 23. Nah, ini dapatnya. Ini data tahun kemarin ya. Ini diambil data tahun lalu. Peserta didik 788 benar yang tahun lalu ya. Gurunya 241 di sini. Nah, kita lihat ini datanya Bu. Ini geser. Naik. Ini nih. Ya. Oh, ini udah data ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menggunakan 8 standar ya. 8 standar. Pertama SKL. Ini nilai kita 64,38. Yang paling bermasalah di sini, ini berapa nih? Berapa persen? 91 ya? Yang paling rendah mana? 55. Ya, berarti permasalahan SMP 23 di standar isi 50,44. Ini memang tidak rigid. Kalau mau rigid dari dashboard SMP kelihatan literasi, numerasi, iklim inklusif, iklim kebinekaan yang mirip dengan rapor pendidikan tapi lebih rigid. Yang lebih rigid. Nah, di sini yang kita gunakan, di data ini yang kita gunakan untuk melakukan perbaikan. Gimana sih kurangnya kita? Yang akan diperbaiki itu jika nilai kita sedang dan kurang. Kalau sudah baik nggak perlu diperbaiki. Yang sedang dan kurang. Nah, ini nanti akan PR ya, akan saya dampingi bagaimana nanti memperbaiki sekolah yang menggunakan dashboard SMP. Kebetulan operator SMP-nya dia kebetulan akrab, jadi nanti mungkin bisa hari ini saya minta data 23 langsung bisa kita kerjakan untuk SPMI SMP 23. Dan ini Bapak Ibu sekedar info, jika Bapak Ibu mempunyai berita pengen nulis ya, BPMP juga sudah membuka. Jadi ini Bu, kita kembali ke lamannya. Bukan berada balik di sini, keluar. Ya. Ini ya di BPMP. Nah di sini ya ada publikasi ya, ada publikasi. Nah artikel bukan publikasi tadi. Artikel. Nah Bapak Ibu bisa memberi ibaratnya pengen publikasi kerja sekolah, prestasi anak. Bapak Ibu bisa mengirim. Jadi dia bisa mempublikasi di sini. Jadi ngirim di bagian bawah tuh, dia dikasih gitu. Nanti ada ya. Oh, saya lupa gimana. Nanti ada di sini. Ini masih perbaikan kata Bu Bini kemarin. Kita bisa mempublikkan masuk di pustaka ini. Pustaka ini. Bapak Ibu yang pengen cari. Kadang kan PPT itu nggak berbagi, ada yang tulisnya tidak boleh dibagi. Nah di pustaka ini Bapak Ibu bisa cari. Pustaka ini baru aku pengen tahu tentang dokumen apa. Nah di sini di pustaka ini ada. Jadi kemarin saya ngasih masukan ke BBP kalau bisa di pustaka ini disediakan untuk berbagi perangkat perencanaan pembelajaran. Ya karena kalau di rumah pendidikan itu terlalu umum ya. Kita pengen yang cancel aja lah berbagi. Saling di mana? Oh ya kata Bu Bini nanti kita akan ini masukan yang kemarin. Tetapi kalau lintasan musik ini belum ramah dengan HP Bapak Ibu. Untuk laman ini bisa ramah dengan HP. Tapi khusus lintasan musik itu kemarin saya kasih masukan belum ramah dengan HP. Ketika kita zoom in, zoom out, dia
aneh bajunya. Jadi dia masih bisa, kalau khusus untuk dipasang musik itu hanya bisa diakses oleh laptop. Nah ini yang terbaru Bapak Ibu, harapan kita dari BPMP menyediakan ini, data ini supaya kalau selama ini kita cari datanya susah segala macam, boleh mendapatkan ini. Dan kita saling kolaborasi dan usahakan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengadakan kegiatannya buatlah tagline-nya pendidikan bermutu untuk semua. Kan BPMP Sumatera Selatan, jadi kegiatan kita, sekolah kita publikasi itu sudah, BPMP mau melihat ya terkait SMP juga nanti itu menggeliat, karena ini juga menjadi bahan sekolah kita untuk dikenal. Kami 61 itu Bapak Ibu, banyak kegiatan, bukan banyak ya, karena rajin itu ketika publik tagnya BPMP, tagnya BGTK, tagnya dinas, supaya ya kita perlu dikenalkan validasi itu seperti itu. Ya ini dimanfaatkan dari terkait SMP atau SPRI. Nanti kegiatannya Bu Zila, nanti saya bisa kirim datanya kalau sudah dapat dari komisi. Yang kedua Bapak Ibu terkait Bu Zila tadi ngomong growth mindset. Jadi pola pikir bertumbuh, PTB ya. Kalau jangan harap guru, harapan kita tidak ada guru yang punya PPT. Pola pikir tetap, bukan PowerPoint ya. Jadi kita harapan kita semuanya punya PPB. Bapak Ibu, kalau saya bilang PPB itu kalau ya, misalnya saya dulu kan rajin ikut seminar-seminar motivasi ya. Saya selalu ngomong, you are what you think. Kita kembalikan ke kata-katanya Albert Einstein. You are what you think. Kau adalah apa yang kau pikirkan. Ketika Bapak Ibu merasa aku ingin maju, aku ingin hebat, itu namanya ya pola pikir bertumbuh. Tapi kalau Bapak Ibu ngomong, sudah kurikulum ngajak manual, ngajak inilah ya, ganti lagi ya, nambah pegawaian, itu namanya pola pikir tepat betul. Tapi ketika pola pikir bertumbuh ya harapan kita Bapak Ibu, siapa lagi sih yang mau memajukan sekolah ini kalau Bapak Ibu? Siapa lagi sih yang mau ibaratnya sekolah ini bisa diterima di masyarakat kalau buat Bapak Ibu gurunya? Peserta didik itu adalah luaran Bapak Ibu, produk Bapak Ibu bisa dinilai bagus atau tidak dari luaran tadi. Kalau produknya tadi yang keluaran bagus, insya Allah Bapak Ibu akan bilang, oh sekolah itu guru bagus, kegiatannya banyak. Tapi kalau kegiatannya tidak ada, produknya tidak bagus ya, harapan itu tidak akan terjadi. Jadi pola pikir bertumbuh, harapan itu memang terjadi di SMP 23. Materi terkait growth mindset atau pola pikir bertumbuh oleh Ibu Zila Febrianita MPI. Kepada Ibu Zila saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi ya Miss ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Untuk bulan Kaisar sebenarnya sudah dibungkus semua oleh kuliah. Nah, jadi saya hanya ingin memotivasi aja ya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan video di depan ini, nanti saya minta ya pendapatnya masing-masing kelompok. Silakan Bu. Io spacca la cantata di
Bu. Oke. Silakan. Jadi gini Bu, begitu padatnya penduduk India sehingga membuat transportasinya juga begitu padat dengan kemacetan yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Kalau kita di sini macet oleh karena rambu-rambu jalan. Kalau di India itu macam-macam, sampai dengan orang berjalan berberikat di mobil pun ada untuk mengejar target ke kantor atau ke sekolah. Yang jadi inspirasi saya di sana, orang India itu kerjasamanya sangat kuat. Buktinya waktu hujan batang ditumbang, diangkat rame-rame, dipinggirkan sehingga mereka dapat berjalan dengan lancar dan semua bisa menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Dengan kerjasama itulah dapat kita lihat film tadi. Terima kasih. Dari yang kita banyak sekali yang kita dapat. Yang pertama itu kita bahwa seorang anak bisa mengajak kepada masyarakatnya untuk membuat kesadaran sifat kegotong royongan, sifat toleransi dan sebagainya. Yang selanjutnya di sini juga kita dapat petik bahwa sesuatu pekerjaan yang berat apabila dikerjakan sendiri maka pekerjaan tersebut tidak akan pernah terselesaikan. Tetapi apabila pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama maka segala sesuatu tersebut akan diselesaikan dengan mudah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tadi kepala BPK ada 4 poin. Pertama, anak efektif motivasi, yaitu fasilitator. Kenapa? Dengan dia kemauan tadi pasti ada jalan dengan cara kerjasama untuk membedakan pola tadi biar supaya jalan tadi bisa berjalan. Yang kedua, tidak patah nyerah walaupun diguyur hujan pun tetap semangat yang untuk membedakan dengan dibantu oleh yang lain. Yang ketiga, kerjasama tadi. Terima kasih. Support saya gitu, mendukung saya walaupun mau 1 orang atau 2 orang, tetapi kalian melakukan pembebasan untuk semuanya gitu, mendukung saya sebagai kepala satuan pendidikan SMP Negeri 23 Palembang. Oke, ngomong apa lagi Pak Eno gitu, guru-guru lain dari Unpad, sebentar misalnya dari musola, mereka mau membangun, guru-guru yang lain mau diajak bekerja sama gitu kan. Nggak ada guru saya sebenarnya yang udah PPP, tapi guru saya itu sudah GS dan G kata saya. Mengapa? Karena kalau guru saya masih PPP nggak bangkit kan SMP 23 Palembang seperti tadi kata yang tadi. Ya, kita di tahun 84 Bu Aisy, 84 ya. Ya, baru dulu SMP 61 itu tahun berapa itu? Baru banget. Tapi dari segi sakra dia sudah bisa gitu ya, mendorong sekolahnya itu udah modular itu, bukan lagi meja kursinya pakai kayu gitu. Pas saya lihat, ya Allah, ini sekolah baru tapi udah bisa kayak gini loh. Kalau saya belum bisa kayak gini, tapi kalau saya sendiri saya nggak bisa, Bapak Ibu, saya nggak bisa. Saya tidak bisa sendiri tanpa kalian, Bapak Ibu. Jadi growth mindset itu adalah Bapak Ibu, kita mengubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Dan Bapak Ibu sudah ada dasarnya. Bapak Ibu mau dengan saya merubah sekolah ini, itu sudah pola pikir bertumbuh. Bapak Ibu. Ya Bu Eni ya, kita jangan muncul Bu Eni nanti ya. Nanti kita akan ada interdisiplin. Tadi sudah diajari saya. Jadi pun nanti yang senior akan didampingi oleh yang junior. Nah, jadi kita akan saling melengkapi. Itu nanti untuk di semester berikutnya Pak Lapor ya. Di semester berikutnya. Jadi pokoknya kita PPP, pola pikir bertumbuh. Hilangkan PPT. Tadi kata Ibu Dia. Metode ceramah boleh, asal ada esensialnya, gitu kan? Karena di metode ceramahnya tadi saya dengar dia mempraktekannya dengan konteks
ya anak tertarik lah pasti mendengarkan itu kejadian di tahun 1998. Nah boleh Bapak Ibu, ternyata metode ceramah itu Bu April bisa kita aplikasikan ke e-learning sama. Jadi kita menganggap bahwa metode ceramah itu enggak bisa. Saya suka sama itu karena itu fleksibel banget. Dari dulu saya suka banget. Dia fleksibel, dia mengerti dengan keadaan di sekolah, dia mengerti dengan keadaan guru, karena dia menjadi pengawas itu dari guru kepala sekolah, jadi dia pahamnya betul. Dan saya tahu betul gaya kepemimpinannya dia kayak mana. Bahkan dia abisnya dulu untuk membangun sekolah, dan dia menjadi bicara apa sih tidak berubah saya dari dulu saya dengan dia. Dan alhamdulillah Allah merelasikan saya dengan dia gitu. Begitu jadi pengawas kemarin kan dulu adanya kesini, ternyata dia lagi yang mendamping juga. Semoga dengan masuknya beliau menjadi pengawas kita gitu kan semakin bisa memajukan SMP Negeri 23 Palembang. Itu aja sih kalau program saya itu nggak banyak. Pokoknya kita mengubah pola pikir tentang tadi yang biasa di zona nyaman, berubahlah untuk ke jangan ini ya apa namanya growth fix ya, lebih banyak growth daripada fix. Jadi kalau fix itu tetap ya, kalau growth itu bertumbuh. Yang bagus lagi nanti kalau growth. Nah Bapak Ibu untuk melihat menilai indikator keberhasilan, apakah Bapak Ibu sudah memiliki pola pikir bertumbuh? Kami akan membagikan link. Waktunya berapa menit Pak? 10 menit. Waktunya hanya 10 menit. Silakan Bapak Ibu mengerjakan instrumen mindset ya. Tiga udah masuk growth ya. Bu Nazila masuk juga growth ya udah. Berarti itu 44 sampai 60 Bapak Ibu. Pak Busro 46 ya? Pak Busro G. Terus lalu Pak Busro. Wanita dong Bu. Berapa? 38 GF berarti ya. 38 GF terus 90 Pak, 95% Ibu koordinator, kekuatan bukan Ibu. Iya. Nah, kuat berarti kita sudah di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya itu hanya penjelasan untuk growth mindset aja, karena mereka bertiga bilang, Bu kami tidak sanggup mengenai growth mindset. Padahal ini materi paling mudah, tapi mereka nggak mau takut katanya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang harus menjadi start awal dari pembelajaran mendalam. Adanya pola pikir bertumbuh. Dengan adanya pola pikir bertumbuh, maka selama prosesi yang akhirnya nanti akan memunculkan skills, keahlian-keahlian itu akan dapat kita capai. Mencapainya dengan cara tadi, merubah dulu cara pandang kita ya Bapak Ibu ya. Pokoknya dari sekarang cara pandang kita Bapak Ibu segi positif terus. Gak usah kita lihat yang negatif. Pokoknya kita maju. Kata orang misalnya cak kerajinan, gak usah kita dengar itu. Pokoknya maju terus. Siapa yang misalnya dia sistemnya ceramah terus, bikin ceramah terus, gak usah kamu dengarkan. Selagi kata kami, murid bisa berubah di sana, murid ada kemajuan di sana, maju terus. Silakan Bapak Ibu, gunakanlah metode itu. Gunakanlah metode pedagogi yang nyaman bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melihat ada hasilnya. Ya Bapak Ibu ya. Nggak mulu kalian mau project atau saya nggak ada untuk kayak gitu. Oke, kita menggunakan project kita aja nggak ngerti.
Ciptanya aja kita belum menciptakan kondisi agar anak itu bisa melaksanakan kegiatan PJKL misalnya. Ya udah, nggak usah dipakai itu. Nyaman dengan metode ceramah? Silakan. Nyaman dengan metode demonstrasi? Silakan. Ya Bapak Ibu ya, asal ada hasilnya yang baik. Makanya Bapak Ibu itu harus ada jurnal refleksi setiap habis sesi pertemuan. Bapak Ibu buat di sana bahwa sebagian berapa 50% anak saya sudah bisa memiliki keterampilan apa, misalnya kalau keterampilan writing misalnya gitu. Keterampilan writing, keterampilan reading gitu kan. Nah itu selalu dibuat karena itulah yang menjadi tolak ukur bagi kita untuk selanjutnya dan untuk membuat RTL selanjutnya. Oke Bapak Ibu, siap nggak PPB? Oh dipindah pasti. Siap nggak PPB? Siap. Pulang PPB? Pulang PPB? Oke Bapak Ibu, SMP 23. Jaya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ibu Dian, sekarang kembali kami ketiga. Jadi kalau ada yang salah-salah sedikit, mohon maaf ya. Para senior, para senior saya Pak Amri, saya mohon maaf ya Pak Amri. Sebelum kami melakukan pemaparan, kami ada pretest terlebih dahulu. Pretestnya di sini Bapak Ibu, nanti linknya, Google Drive-nya kami bagikan di grup. Tolong dijawab, nanti nilainya langsung kami tampilkan. Ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kami tampilkan. Nanti setelah kegiatan ini selesai, kami juga ada proses akhir. Jadi bisa membandingkan apakah Bapak Ibu bisa menerima apa yang kami berikan atau tidak. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu, karena kita mengejar mau bapaknya mau sholat Jumat. Kalau Ibu Dian dan Ibu Nurmila tadi sudah mengirim kita untuk ke PPB, itu untuk gurunya. Sekarang saya itu akan menyentil sedikit untuk ke siswanya Bapak Ibu. Siswanya itu di sini ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh atau PPB dan PPT. Mengapa demikian? Karena anak-anak kita ini dari rempah dia itu belum didukung sepenuhnya dari orang tua. Karena mayoritas anak kita ini masih yang tahu sendiri kata kutip. Di sekolah kita sudah PPP, Bapak Ibu, sudah mendidik anak dengan baik, tapi dia dari rumah itu tidak digiring oleh orang tuanya. Pergi sekolah, datang, duduk, diam. Iya ada Bapak Ibu? Iya kan? Nah, tapi kalau anak yang PPP itu menerima dia dari rumah, sudah digiring sama orang tuanya, pergi ke sekolah, dia itu datang ke sekolah itu sudah punya tujuan saya ini mau belajar. Sampai ke sekolahan dikasih pelajaran mau dimanapun gurunya, mau ketemu saya atau ketemu sama Pak Amri yang katanya itu kejam sama Bu Triati yang membawa pentungan, dia akan menerima Bapak Ibu. Ya, tapi anak yang PPT mau ketemu gurunya yang kayak manapun dia sudah download terlebih dahulu. Ciut nyarinya, karena dari orang tua dari rumah sudah tidak bagus, tidak kondusif lagi. Karena yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan
menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, dan holistik dan terpadu. Ya, memuliakan siswa kita. Kita muliakan mereka. Bagaikan kita ini, kalau kita guru ini sebagai aktivator mereka. Tempat mereka bersandar, tempat mereka bercurhat. Bapak Ibu mungkin ada siswa kita itu yang curhat sama kita kan Bapak Ibu. Ada yang juga, bukan curhat sama saya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Sebenarnya itu benar Bapak Ibu. Kita itu aktivator, merupakan kalau saya bilang tuh baginya bagi mereka, kita muliakan mereka itu. Kayak mana kita memuliakan atau tumbuhan kesayangan kita muliakan, kita puji dulu dia sebelum masuk sekolah, kita senangkan dulu hatinya itu. Sudah saya bilang tadi, kalau dari rumah dia datang ke sekolah dengan pikirannya yang kusut, kita muliakan dulu, kita bangun dulu effort dia untuk belajar itu gimana. Kita bangun dulu. Yang tadinya dia malas, yang tadinya dia tidak semangat untuk sekolah, kita bangun Bapak Ibu. Kita bangun dulu gimana caranya kita itu membangunkan suasana biar dia itu mau belajar pada saat kita mengajar. Nah, memuliakan itu dalam penerapan PR, semua pihak terlibat saling menghargai, menghormati dan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran mendalam itu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ada 3 ya Bapak Ibu. Ya, 3 prinsip pembelajaran. Berkesadaran, sudah saya bilang kan, dia sudah sadar duluan. Ya, bermakna, bagi dia itu sekolah itu mempunyai makna. Saya setelah sekolah ini apa? Ya, menggembirakan. Bagi mereka itu sekolah itu bukan mengancamkan bagi diri mereka, tapi menggembirakan. Menurut saya tanya Bapak Ibu, kalau SMP Negeri 23 ini ada yang menggembirakan di dalam sekolah ini? Hah, Pak Dek? Siswanya? Ada yang dia, ada juga yang tidak kan Bu Rena? Ada yang juga yang tidak. Ada yang menyebalkan bisa, menyebalkan, tidak menggembirakan. Itu sebenarnya kita bangun dulu, kita bangunkan dia terlebih dahulu. Mungkin mindset dia itu belum bertumbuh atau belum berkembang, masih bertumbuh. Untuk apa untuk sekolah sebenarnya? Betul, ya Bapak Ibu. Ini ada penerapan prinsip pembelajaran berkesadaran, karakteristik kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap partisipasi baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Contohnya, memastikan murid mengetahui apa yang akan dicapai. Ya, tahu dia akan yang dicapainya. Setelah sekolah ini saya akan mencapai apa? Misal nih, dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS itu kan ada, kalau di kelas 7 itu keluargaku. Di kelas 7 itu keluargaku itu ada Bapak Ibu yang tidak tahu dengan struktur keluarga dia. Posisi dia itu sebagai apa tidak tahu. Ya Bapak Ibu, ada yang tidak tahu dengan kedudukan dia sebagai apa. Neneknya tidak tahu Bapak Ibu. Nah, itulah dikatakan sebagai bermakna. Menunjukkan bermanfaat dari hasil belajar murid, melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyampaikan lingkungan pembelajaran yang nyaman.
menerapkan prinsip pembelajaran mendalam bermakna. Karakteristiknya relevan dengan kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat dan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dalam bidang ilmu lain, pembelajaran sepanjang hayat. Contoh pelaksanaannya, menggambarkan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan sehari-hari, melibatkan murid dalam merancang pembelajaran seperti memilih proyek, menentukan isi dan lain-lain, menunjukkan ilustrasi yang menggambarkan pembelajaran antara kenyataan dan pengetahuan yang dimiliki. Ya, Bapak Ibu, itulah contoh pelaksanaan pembelajaran bermakna. Nah, pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Terlebih dahulu yaitu memahami materi yang telah kita beri tadi, Bapak Ibu. Setelah sudah dipahaminya, baru direfleksikannya, baru diaplikasikannya dulu, baru direfleksikannya. Mengikuti Bapak-Bapak dan Ibu, saya di sini akan menambahkan penjelasan dari Bu Desna. Jadi kalau Bu Desna tadi kan menjelaskan tentang bermakna, berkesadaran itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara mudah untuk kita sama-sama memahami. Jadi yang ditampilkan ini adalah kerangka pembelajaran mendalam. Di kerangka ini kalau dari rumusnya itu adalah 18334. Satunya itu pembelajaran mendalam, 8-nya itu dimensi profil lulusan, 3-nya itu prinsip pembelajaran, 3 lagi pengalaman belajar, dan yang paling terakhir adalah 4 kerangka pembelajaran. Jadi di sini kenapa ada kerangka ini? Jadi pada proses pembelajaran mendalam ini harus ada semua komponen yang terdapat di sini. Mulai dari prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kemudian dimensi profil lulusan, dan kerangka pembelajaran. Jadi ini. Nah, kemudian untuk dimensi profil lulusan. Kalau dimensi profil lulusan ini kan kita sama-sama sudah tahu ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu namanya profil pelajar profesional. Nah, sekarang disempurnakan menjadi 8 dimensi profil lulusan. Bisa kita lihat sama-sama: keimanan dan ketakwaan, kewargaan, kreativitas, mandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari itu dapat tercapai. Jadi kalau siswa itu sudah paham untuk apa sih sebenarnya pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini itu untuk apa? Nah, kita di situ kita sebagai aktivator untuk di pembelajaran mendalam ini, proses peran guru itu ada 3, Bapak Ibu. Peran kita sebagai guru itu, yang pertama adalah sebagai aktivator pembelajaran. Yang kedua adalah pengembang budaya pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kolaborator. Itu adalah peran kita sebagai guru dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi kalau sebelumnya itu kita kan sebagai fasilitator. Kalau sekarang kita berbeda, kita sekarang menjadi aktivator. Jadi pembelajaran itu memang berfokus pada student center. Kita yang mengaktifkan bagaimana siswa itu dapat aktif dalam pembelajaran. Jadi memang siswa yang harus berperan aktif. Nah, kembali lagi ke sini, kalau sudah siswa itu memiliki kesadaran, kemudian bagaimana caranya kita dapat membuat pembelajaran itu bermakna. Bagaimana pembelajaran itu dikatakan bermakna? Ketika pembelajaran yang dilakukan pada hari itu memiliki tujuan dan memiliki manfaat yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memahami di sini bagaimana kita menanamkan siswa itu dapat memahami konsep bagaimana caranya, bisa melalui kita, bisa melalui digitalisasi, itu yang dimaknai dari memahami. Terus mengaplikasi ini berkaitan dengan apa yang konsep dan yang dimiliki oleh siswa tadi kemudian diterapkan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun pada proses pembelajaran.
Kalau saya kemarin melihat itu seperti pelajaran Bukarin. Bukarin itu mengenai pembelajaran teks prosedur. Pada teks prosedur itu, Bukarin meminta anak-anak untuk membawa bungkus makanan, kemudian menganalisis dari komponen bungkus makanan itu. Nah, ketika mereka sudah berhasil melakukan analisis terhadap bungkus makanan itu sudah termasuk mengaplikasikan. Lanjut ke merefleksi. Untuk merefleksi di sini pada pengalaman belajar ini berkaitan dengan bagaimana caranya guru itu dapat meregulasi siswa. Di sini maksudnya dengan regulasi itu, siswa itu dapat menilai dirinya sendiri. Kalau selama ini kan kita yang menilai siswa, tapi ini tidak. Untuk itu dalam pembelajaran mendalam ini bagaimana kita menggiring siswa untuk dapat meregulasi dirinya sendiri. Dia nanti memiliki, ketika dia sudah berkesadaran, nanti dia ketika merefleksikan diri itu, aku ini ternyata kurangnya di sini. Ternyata saya ini pembelajarannya saya lebih yang membaca dulu, kemudian baru mendengarkan penjelasan. Atau nanti siswa itu dapat memahami, oh saya ini ternyata lemahnya di pelajaran matematika yang misalnya materi algoritma. Jadi siswa ketika merefleksi itu dapat meregulasi dirinya sendiri dan memahami tingkat lemahnya itu berada di mana. Kemudian pemanfaatan digital. Untuk pembelajaran mendalam ini, pada pemanfaatan digital ternyata kalau selama ini kan saya berpikirnya, pemanfaatan digital itu berarti harus menggunakan PPT atau Canva atau apa. Nah ternyata di pembelajaran mendalam ini pemanfaatan digital ini harus digunakan oleh guru dan siswa. Jadi bukan hanya guru yang menggunakan, tapi siswa juga terlibat dalam penggunaan digitalnya. Misalnya kalau kita pembelajaran nih, kalau misalnya anaknya tidak membawa HP, kita bisa pakai bodol, itu kan bisa. Terus misalnya kita memang menginginkan anaknya bawa HP, kita misalnya tesnya menggunakan Quizzes itu atau Google Form, itu bisa. Jadi pemanfaatan digitalnya tidak hanya guru yang menggunakan, tapi harus dua-duanya, baik guru maupun siswa. Kemudian yang terakhir adalah kemitraan pembelajaran. Untuk kemitraan pembelajaran ini kemitraan ini yang paling sederhana, yang paling sering kita lakukan adalah antara guru dan murid. Itu sudah termasuk kemitraan pembelajaran. Boleh nggak kalau misalnya kemitraannya dengan pihak luar? Justru lebih baik guru dengan guru mata lain. Itu sudah termasuk kemitraan. Misalnya saya nih pada pembelajaran PAI, saya minta bantuan dari tim BK. Itu sudah termasuk kemitraan juga. Jadi paling sederhana kemitraan itu adalah guru dan murid. Jadi menurut saya pada pembelajaran mendalam ini pada dasarnya semua komponen ini sudah kita lakukan pada proses pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya, setuju tidak? Hanya saja penekanan pada setiap baik itu prinsip maupun pengalaman belajarnya saja yang lebih ditekankan. Dan menurut pemahaman saya, asesmen ini tidak terlalu banyak berubah, hampir mirip atau dengan kurikulum yang sebelumnya. Karena yang perbedaan antara kurikulum 2013, kurikulum Merdeka ini hanya penambahan di prinsip pembelajaran mendalamnya saja. Jadi prinsip pembelajaran mendalam itu bukan sintak Bapak Ibu, bukan langkah-langkah, tapi dia hanya prinsip gitu. Karena semalam saya baru scroll TikTok, itu ada yang bilang bahwa pembelajaran mendalam ini adalah langkah-langkah. Itu salah. Ya, dia tidak dimasukkan di dalam sintak. Sintak itu bagaimana? Misalnya saya menggunakan pembelajaran berbasis teks atau genre, kata Ibu Dian tadi, untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kan genre itu ada 4, building knowledge, artinya membangun pengetahuan, modeling, pencontohan teks atau video itu boleh. Kemudian yang ketiga, collecting berkelompok. Kemudian yang terakhir itu independent mandiri. Nah itu adalah sintak. Kalau prinsip ini bukan kayak gitu. Misal tadi pengalaman belajar kan ada 3 BPM, 3M, maaf. Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasikan, kemudian yang ketiga merefleksi. Nah itu bukan sintak Bapak Ibu, ya hanya prinsip saja. Takutnya nanti di TikTok itu ada miskomunikasi atau miskonsepsi gitu. Dia bukan sintak. Kalau sintak tadi yang saya katakan peningkatan genre tadi itu adalah sintaknya gitu. Nah
di asesmen kali ini asesmennya masih sama, masih pakai formatif dan sumatif. Nah, kalau saya sendiri karena selama saya perkuliahan itu kami difokuskan untuk menggunakan taksonomi Bloom. Jadi saya Bloom itu istilahnya sudah hafal dan ngelotok kayak gitu. Nah, jadi saya mungkin agak fokusnya ke Bloom aja. Bapak dan Ibu, karena solo saya agak takut karena pastinya tidak menjelaskan secara gamblang itu aja. Nah, asesmennya masih tetap, itu ada 3 prinsip, ini juga sama, berkeadilan, edukatif, dan objektif. Intinya begini, asesmen itu harus dijadikan untuk proses perbaikan belajar kita sebagai guru, dan juga itu untuk refleksi juga bagi siswa, gimana kurangnya dia. Dan dari itu kita bisa mencari strategi baru kah, pendekatan baru kah, metode baru kah dalam langkah-langkah pembelajarannya untuk menyempurnakan pengetahuan siswa yang kurang tadi. Itu. Nah, kalau asesmen formatif itu digunakan untuk perbaikan proses belajarnya. Kalau asesmen sumatif itu di hasil akhirnya. Dan asesmen sumatif ini dia punya periode atau rentang. Misalnya, asesmen sumatifnya kita biasa gunakan untuk di akhir semester gitu, atau misalnya di akhir bab, itu boleh. Nah, kemarin itu ada masukan baru dari kurikulum SMP 20, mereka tidak melakukan asesmen sumatif, namanya itu asesmen penguatan karakter siswa. Nah, asesmen sumatif ini setelah saya cari lagi semalam, dia itu bentuknya opsional, boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan, dengan catatan bahwa asesmen formatif kita itu sudah mencukupi nilai akhirnya. Di kurikulum 2013 dulu, kita kan disuruh buat asesmen itu harus ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di sekarang ini juga PM itu sama, harus mencakup ketiga itu juga, penilaian atau asesmen yang akan kita buat nanti. Gitu. Kalau yang autentik ini artinya penilaiannya itu dia ada 4. Kalau yang saya tahu itu ada proyek, portofolio, tertulis, dan kinerja. Misalnya begini, saya ingin menguji menulis teks argumentasi gitu. Nah, hasil yang produk yang ingin didapatkan itu adalah hasil karya siswanya kan. Nah, dari hasil karya itu nanti saya buat rubrik, jadi dia seperti uji kinerja dari rubrik itu. Itulah penilaiannya, itu penilaian keterampilannya. Kalau penilaian pengetahuannya, kalau menulis berarti ada langkah-langkah menulis. Nah, di pengetahuannya itulah yang saya ujikan adalah soal misalnya sebutkan langkah-langkah menulis teks argumentasi. Sikapnya dari mana? Dari observasi. Gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu karena tidak ada perbedaan, jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu lebih tahu dan lebih paham daripada saya. Terima kasih. Kami rasa sudah cukup pemaparan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke intinya saja, ada nggak sintaknya untuk pembelajaran teknologi ini? Terus yang saya tangkap tadi, langkah-langkah apa yang saya tulis ini? Identifikasi pembelajaran, desain pembelajaran, praktik pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Apakah ini sintak atau apa? Ini pakai modul ajar saya waktu yang kemarin ya Bapak dan Ibu. Jadi biar tahu, sebenarnya udah diluruskan tadi, maaf dan bisnis. Prinsipnya itu beda dengan langkah-langkah. Ini hanya prinsipnya, jadi dia tidak punya sintak, bukan langkah pembelajarannya. Jadi ini tuh kayak pengalaman belajarnya. Nah, siswa ini contohnya, misal nih saya di sini menggunakan kegiatan intinya, saya menggunakan pendekatan Zambre. Zambre itu kan ada 4 nih. Yang pertama membangun pengetahuan. Nah, di membangun pengetahuan itu artinya siswa itu diminta untuk membangun konsepnya kan. Nah, di sini saya membangun konsep siswa tentang teks prosedur itu dari mana? Dari video. Nah, videonya ini atau bacanya itu kalau bisa yang kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari si siswa. Jadi silakan mengisi pada kelompoknya masing-masing, jangan nanti Bapak Ibu kelompok 6 mengganggu jawaban dari kelompok 1. Karena ketika Bapak Ibu punya ide itu nanti akan berubah juga isinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa dimengerti ya?
250163 akan melaksanakan praktek mengajar di sekolah SMP Negeri Baru Tingkat Palembang. Saya mohon izin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Bapak Ibu, itu tadi masih di kegiatan awal, masih masuk di persepsi. Jadi di video itu tadi kenapa ada suara saya itu ada bahasa Inggrisnya, jadi saya membantu menjelaskan sebenarnya. Ya, mentranslate kepada siswa itu videonya itu tentang suatu kebaikan yang dilakukan oleh satu orang laki-laki terhadap lingkungannya. Tuh, maksudnya dimotivasi juga itu nanti dihubungkan ke bagian after eksistensi. Nah, jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengisi analisis Bapak Ibu terkait dengan video yang sudah kita lihat bersama tadi. Silakan diisi di Google Doc yang sudah kami persiapkan. Silakan mengisi sesuai mapennya masing-masing ya. Silakan Bapak Ibu. Dua, kelompok tiga. Kelompok tiga, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hauda, perwakilan dari kelompok tiga, akan memberikan sedikit masukan, kritik dan saran dari instrumen yang sudah diberikan oleh para pemateri. Untuk yang pertama itu tentang kami aktivitas latihan dulu ya, analisisnya. Itu dari prinsip pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip kesadaran. Guru memberikan kenyamanan guru. Itu menurut kami sudah ada dan efektif, terlihat dari Ibu Karin berusaha untuk menciptakan kondisi aman dan menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa itu tidak merasa bosan pada saat pembelajaran. Yang kedua, guru mendorong murid untuk fokus, konsentrasi dan perhatian. Nah, di sini di awal pembelajaran kan Bu Karin sudah memberikan video motivasi untuk memancing
memancing peserta didik ialah pemberian pertanyaan tematik. Dari video motivasi tersebut dihubungkan ke pertanyaan tematik, itu menurut kami sudah ada dan efektif untuk memancing pengetahuan dari peserta didik. Yang ketiga, guru membangun kesadaran terhadap proses berpikir. Nah, ini sama aja bagi kami alasannya dengan pemberian fokus dan perhatian ke peserta didik tadi dengan penayangan video dan pemberian pertanyaan tematik. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan murid untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Nah, di sini tadi di awal kami masih bertanya-tanya di mana. Tetapi setelah berdiskusi kelompok, Ibu Karin mengatakan bahwa silahkan pilih sendiri kelompoknya dan pilih sendiri bahan apa, kotak makanan yang mana yang mau kamu pilih. Nah, di situ kami terlihat bahwasannya sudah terlihat dan ada dan efektif di modul dan video pembelajaran tadi. Selanjutnya, guru melibatkan murid untuk mengembangkan strategi. Strategi ini berdasarkan bahan makanan kotak yang Ibu kalian suruh bawa. Di situ siswa juga bermacam-macam. Jadi kelompok 1 beda, kelompok 2 beda, dan itu strategi pembelajarannya berbeda-beda. Karena satu antara kelompok 1 dan kelompok yang lainnya pastinya beda untuk mengisi LKPD-nya. Selanjutnya, guru membangun keterbukaan murid terhadap perspektif baru. Di sini menurut kami juga ada dan efektif, yaitu terlihat dari kolaborasi antara peserta didik. Jadi pada saat diskusi pas berkelompok itu kan pasti saran-saran dari temannya juga diberikan dan tidak hanya satu orang yang mengerjakan. Jadi terlihat adanya kolaborasi. Yang terakhir untuk poin ini adalah guru membangun rasa ingin tahu. Nah, di sini dan pengalaman baru. Di sini kan dari video motivasi awal, apa dia maksud ibu ini? Nah, itu kan sekiranya pikiran dari siswa, apa maksud dari ibu ini untuk tampil ke video ini? Nah, ialah Kak Karin tadi ngomong dengan tujuan pembelajarannya untuk memahami teks prosedur. Nah, terus juga adanya penampilan video TikTok yaitu memasak tadi. Ya, itu kan menginspirasi peserta didik untuk salah satu bisa menjadi content creator, bisa jadi kan. Dari situ kan dia bisa memunculkan rasa kreativitas dari peserta didik. Dan modulnya sudah baik, sudah memunculkan pembelajaran mendalam, prinsip pembelajaran mendalam, terus juga sudah terlaksana dengan baik. Tetapi untuk sarannya, kalau bisa pada saat dikatakan ada kesepakatan kelas, bisa dijelaskan lagi sekilas apa saja kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh Ibu Karin dan peserta didik. Terus juga untuk tadi kami pada saat penampilan video bertanya-tanya, terutama Ibu Karin ini, untuk asesmen diagnostik ya, asesmen diagnostik. Kan di situ Mbak Karin hanya memancing bahwasanya sudah dilaksanakan asesmen diagnostik. Lebih baiknya bahwasanya asesmen diagnostiknya ditampilkan sekilas saja ditampilkan di depan bahwasanya nah asesmen diagnostik kemarin yang ini sudah kita laksanakan ya gitu. Jadi bukti konkret aja untuk di video pembelajarannya. Terus saran terakhir, sebaiknya lebih semangat lagi dalam main ini tepuk wow ya. Mantap. Sekian dari kami. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami terkait yang pertama yaitu keselarasan. Aspeknya nomor 1, tindakan implementasi perencanaan selaras dengan perencanaan pembelajaran. Di awal pembelajaran, menurut kelompok kami sudah ada salam, berdoa, kemudian mengecek kehadiran,
motivasi, apersepsi, tujuan pembelajaran, dan kesepakatan kelas. Kemudian yang menjadi catatan dari kelompok kami adalah kelompok kami itu tidak menemukan berbagai perbedaan ketika ada pertanyaan di apersepsi dengan pertanyaan di pemantik. Pertanyaan pemantik itu tidak terlihat bedanya, sedangkan apersepsi yang kami tahu itu adalah pertanyaan yang menghubungkan materi yang akan kita pelajarkan hari ini dengan materi yang sudah dilalui oleh siswa. Nah, di situ, di bagian situ belum nampak apakah kami yang salah ataukah pemahaman kami yang keliru atau bagaimana, kami tidak tahu. Kemudian pada bagian inti pembelajaran sudah sesuai antara sintak, yaitu sintak berbasis teks dengan tayangan video yang ada. Kemudian pada penutup pembelajaran refleksinya sudah nampak, kemudian apa-apa saja yang ada di modul itu sudah sesuai. Kemudian untuk upaya mencapai tujuan pembelajaran menuju pencapaian profil lulusan, karena di sini profil lulusannya itu masih menggunakan profil pelajar Pancasila, jadi yang kami tulis di sini adalah sesuai dengan profil Pancasila. Ketika beriman dan bertakwa itu belajar berdoa sebelum belajar. Kemudian bergotong royong itu tercermin ketika siswa mengerjakan tugas berkelompok, mencari struktur teks prosedur dalam LKPD yang telah disediakan. Kemudian bernalar kritisnya nampak ketika siswa menyaksikan video di awal, video yang memotivasi itu siswa sudah dimulai untuk berpikir kritis. Kemudian menyaksikan video TikTok juga siswa sudah distimulus untuk berpikir kritis. Kemudian saat penampilan kelompok lain juga siswa sudah menjalankan berpikir kritis itu juga. Mohon izin Bapak Ibu ya menanggapi. Jadi yang pertama, apa perbedaan apersepsi dan pertanyaan pemantik? Nah, di kurikulum Merdeka kan sebelumnya kita buatnya pertanyaan pemantik itu ada, muncul kan ada dua, pembelajaran bermakna sama pertanyaan pemantik. Nah, pemantik itu dituliskan kan di sana. Nah, ini sepemahaman saya, jadi di apersepsi itulah kita keluarkan pertanyaan pemantik yang sudah kita buat tadi di bagian pertanyaan pemantik. Kalau untuk yang kurikulum Merdeka yang awal kemarin kan RPP-nya, nah itulah apersepsinya. Apersepsi sepemahaman saya lagi, mohon maaf apabila ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, apersepsi itu tidak harus dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya, tapi bisa menjadi pengalaman baru bagi siswa. Nah, makanya tadi ada yang disebut sebagai aha moment. Jadi siswa tuh ketika dia baru tahu, oh itu ya, gitu. Nah itulah aha momennya, kayak gitu Bu. Oh, nah itulah aha momennya. Kalau kemarin belajar sama Fasil, gitu. Kemudian yang kedua, kemitraan. Kalau kemitraan paling kecil dan di dalam internal kita itu siapa? Guru dan siswa. Itulah sudah ada kemitraannya, guru dan siswanya. Kemudian modul ajar yang saya bagikan itu mungkin belum tergambar ya Bapak Ibu, prinsip pembelajaran mendalamnya. Kalau yang untuk kerangka modul ajarnya. Kenapa? Karena di LPTK saya itu tidak memaksakan untuk pembelajaran mendalam. Bisa pakai tanpa pembelajaran mendalam dengan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait perencanaan pembelajaran. Tadi dijelaskan sama Bu Dian Eka bahwasannya untuk judul itu nggak masalah Bu ya. Jadi nggak masalah memakai tetap modul ajar baik RPP, apa harus perencanaan pembelajaran? Apakah ada patokannya dari Ibu dapat pelatihan kemarin atau masih boleh memakai modul ajar? Itu saja. Jadi kalau yang pertama, kalau di Pausmil kerangkanya yang kami telah kemarin itu ada kesiapan belajar, karakteristik materi pelajaran, sama dimensi profil lulusan.
Nah ini maksudnya di identifikasi itu. Kemudian nanti ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran isinya tujuan pembelajaran, materi, praktik pedagogis, kemitraan, sama lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ada 3. Jadi dia nanti ada ruang fisik, ruang virtual, sama budaya belajar. Kemudian nanti ada pemanfaatan digital. Nah, kalau untuk pemanfaatan digital ini opsional Bapak dan Ibu, jadi tergantung fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh sekolahnya. Jadi tidak harus dipaksakan seperti itu. Kemudian ini ada pengalaman belajar. Nah, di pengalaman belajar ini Bapak Ibu tidak perlu dituliskan di atasnya untuk memahami atau mengaplikasikan, nanti berulang pikirannya menjadi diintakkan, jadi seperti langkah-langkah pembelajaran. Jadi tidak perlu dituliskan di atasnya supaya ada memahami, mengaplikasi, hilangkan saja kata-kata itunya. Takutnya nanti ada miskonsepsi, itu jadinya singkat itu. Bapak Ibu ya, ya kenapa saja takut itu. Kemudian yang terakhir dia asesmen pembelajaran. Jadi kalau yang untuk PPP-nya ada asesmen formatif, bisa pakai untuk asesmen misalnya asesmen penilaian pengetahuan, keterampilan maupun fisikal. Pada pembelajaran mendalam, apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Karena memang keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami, jadi kekurangan kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Di sini saya hanya ingin menceritakan pengalaman saya selama belajar seperti ini ya. Jadi pemerintah rencananya akan menambah mata pelajaran baru. Cuma ini baru wacana, kita tidak tahu ke depannya. Jadi di setiap sekolah itu harus mewakilkan salah satu guru yang paham IT atau yang menyukai IT. Di sini saya mewakili SMP 23 mengikuti BIMTEK HA. Kalau bahasa Inggrisnya coding dan AI atau artificial intelligence, itu dijelaskan ke bahasa Indonesia atau ditransferkan ke bahasa Indonesia menjadi KA atau kecerdasan artifisial. Jadi latar belakang pelatihan coding ini, pertama katanya sekarang banyak terjadi perubahan ya. Orang sekarang kalau sudah pakai HP, karena hampir kita seluruhnya dari anak-anak, dari balita sampai dewasa sudah bisa pakai HP. HP pun itu sudah terhubung dengan internet. Jadi itu sudah termasuk kemajuan sama ya. Kemudian yang kedua, alasan kedua, itu masyarakat Indonesia itu kecanduan HP-nya itu paling tinggi dibanding negara lain. Mungkin kayak negara Cina dia paham IT, tapi anak-anaknya tidak sampai kecanduan kayak di Indonesia. Kemudian belajar dari India juga. Di India itu hampir 10% CEO itu banyak dari India. Padahal seperti kita tahu India itu adalah negara miskin ya. Tapi banyak CEO-nya dari India. Kemudian yang ketiga alasannya adalah memperkuat kemampuan siswa dengan teknologi ya. Jadi anak-anak ini kita arahkan supaya kecanduan HP-nya tidak keluar batas. Jadi kita arahkan ke pelajaran coding tadi. Jangka panjang. Jangka panjang supaya kita melek informasi, kemudian kita paham literasi digital, kemudian mengarahkan kita. Selama ini kan kita berpikir berbagai daerah itu biasanya pikirannya juga berbeda. Jadi pertama pelajaran coding ini adalah pengarahan mindset atau pola pikirnya dirubah dulu ke arah berpikir komputasional.
Kemudian setelah mampu berpikir komputer rasional, baru kita paham dengan namanya kecerdasan artifisial ya. Kemudian peningkatan kebutuhan berpikir logis. Jadi nantinya mata pelajaran ini akan diajarkan dari mulai tingkat SD atau fase C ya, kemudian ke fase D sampai fase F ya terakhir. Kemudian dari SD, tapi dari SD itu lebih ditekankan pada pola pikirnya dulu. Jadi untuk anak SD dia cuma berpikir istilahnya bermain game atau bermain flip atau bermain teka-teki untuk anak SD. Kemudian metode pembelajarannya nanti ada yang berbasis internet, kemudian berbasis plug atau unplug. Kalau berbasis internet itu sekolah yang sudah full internet ya. Kalau dia berbasis plug, kalau sekolah tersebut ada yang bawa HP, ada yang sinyal atau yang separuhnya ada HP atau ada sinyal ya, separuhnya tidak punya HP. Dan terakhir adalah metode unplug yang sama sekali tidak pakai sinyal ya. Cara berpikir komputasional terdiri dari yang mulai memecah soal, kemudian pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Kemudian yang kedua adalah literasi digital. Ketiga, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Kemudian untuk materi kecerdasan artifisial itu ada 3 juga, pemanfaatan, kemudian algoritma. Nah, di sini yang paling banyak itu adalah kita membuat program di tahap pertama. Kemudian dari situ baru dianalisis. Karena itu ya maaf, jadi kita pakai laptop satu lagi yang halo Bapak Ibu, jadi yang ini yang kami kerjakan ya, yang kami kerjakan selama salah satunya aslinya ini. Jadi di sini ada si panda beruang ini yang kita kasih nama dengan Tobi. Boleh panda ini banyak karakternya ya. Ada hewan, ada manusia, ada laki-laki, ada perempuan, ada banyak jenisnya. Di sini yang kami gunakan adalah si panda yang beruang yang kita kasih nama dengan Tobi. Si Tobi ini cara mengeksekusinya adalah dengan mengenakan atau stick bendera ya, supaya berjalan stick bendera hijau. Di situ kita pakai diagram Cartesius ya. Ada go to x 6 langkah ke x dan 85 derajat ke y dan selanjutnya. Di situ akan bilang hai saya Tobi. Kemudian setelah 4 detik dia akan bergerak 5 langkah dan seterusnya. Ini yang program sederhana. Untuk kami yang praktek ya, bagaimana dibuatkan semacam tutorial seperti itu. Iya, karena kami penasaran. Iya, itu saja menurut saya. Itulah gunanya kita belajar yang asal tadi ya, atau plan ya. Kita dari awal memang makanya kondisi ini diarahkan mulai dari anak SD. Anak SD kan diarahkan ke berpikir dulu komputasional. Anak ini dikasih gambar-gambar yang mendukung komputerisasi. Nah, dari situ kalau untuk anak ini dia cuma berpikir komputerisasi sama literasi digital. Kemudian ke SMP, ke SMP dia baru pengenalan jalan seperti itu cak mano ya, jalan cak mano, kalau dia harus melangkah kayak mano, bisa kalau dia nak ngomong cak mano. Nah, kemudian di kelas 9 di akhir fase D dia baru mulai praktek ya. Nah, terus di fase E kelas 10 ya, itu dia mulai kenal program Python ya. Python itu di atas Scratch ya. Fase F dia lebih tinggi lagi bahasa programming. Lebih dia JavaScript, C++ dan seterusnya. Bahasa. Kalau masih fase D itu
Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Saya selaku Satuan Pendidikan di SMP Negeri 23 Palembang mengucapkan ribuan terima kasih atas semua antusiasme dari Bapak Ibu. Semoga pulang dari sini Bapak Ibu membentuk komunitas belajar mandiri Permapel yang akan membahas lagi secara ulang lagi mengenai materi pembelajaran mendalam, karena produk akhir kita belum selesai Bapak Ibu. Produk akhir kita nanti ada praktik baik. Untuk adanya praktik baik tadi, maka Bapak Ibu harus menghasilkan produk perencanaan pembelajaran. Kita sudah tahap desain dan implement. Bulan November kita nanti akan ke tahap user, reflect, and change-nya. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Lebih dan kurang